Kisah Para Rasul pasal ke-18 ayat yang pertama. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian pada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya, karena aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci.
Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan Yesus berkati. Thank you semua hadir. Nah, hari ini kita tetap lanjut tentang kisah Paulus di Korintus. Di mana yang lalu kita bicara Paulus seseorang yang sangat gentle, dia punya gentleman agreement. Dia mengangkat dirinya, quote and quote, dia menyatakan bahwa dia rasul ke-13. Tetapi dia adalah penganiaya jemaat. Di mana seluruh kisah kehidupan perjalanan Paulus, termasuk apa yang diingini hatinya, dia tulis, dia kirimkan surat kepada jemaat-jemaat, ternyata itu adalah firman Allah. Tahukah saudara, bahwa kehidupan saudara akhirnya itu menjadi firman Allah seperti Paulus. Ketika saudara mengikuti jalan-jalan Tuhan. Sama dengan Abraham yang taat mengikut Tuhan. Di mana Musa pun taat mengikut Tuhan, Yosua sama dan sebagainya. Di dalam perjalanan saudara mengikut Tuhan pasti ada hal yang buruk, ada hal tidak baik, ada salah bahkan dosa. Tapi semua tercatat di Alkitab bagaimana Musa meninggalkan keluarga sehingga anak-anaknya tidak bisa mumpuni panggilannya Musa. Tidak tercatat anak-anak Musa dipakai Tuhan, tinggal terlalu lama di tempat asal mertuanya Yitro yang kepala imam daripada agama di Midian. Dititipin ke mertua. Banyak kali para penginjil, para hamba Tuhan yang melepaskan anaknya ke tangan orang lain. Akhirnya anaknya enggak punya kepribadian seperti ayahnya yang dibentuk oleh Kristus. Itu pun kami alami sebagai penginjil saudaraku. Tetapi akhirnya Tuhan beri kesempatan dan ruang untuk kami mulai kembali. Memberikan duplikasi, sertifikasi. Di mana Allah sudah melakukan banyak hal di dalam kehidupan sebagai hambanya. Dan anak-anak mulai melihat perjalanan bersama Allah dalam segala sesuatu. Dengan perjalanan yang demikian panjang, lebih daripada 30 tahun. Tapi mereka juga melihat kelemahan-kelemahan kami. Sehingga mereka melihat Allah itu dengan seutuhnya. Paulus menggambarkan dirinya seutuhnya. Musa digambarkan seutuhnya ketika dia menikahi wanita Kus, di mana akhirnya Miriam, Harun tidak setuju, akhirnya hampir tercidrai oleh karena Allah. Demikian Abraham yang menjadi Abram, bagaimana menyerahkan istri kepada laki-laki lain ketika diingini laki-laki lain untuk menyelamatkan diri. Seringkali banyak anak-anak Tuhan bahkan hamba Tuhan, istri bekerja banting tulang, istri merawat keluarga dengan susah payah. Sementara suami perutnya buncit, duduk enak-enakan, cuman bisanya khotbah. Tanpa berusaha bagaimana memberi terbaik buat keluarga. Anak-anak terlantar harus menerima bantuan demi bantuan. Bahkan ada satu kali kami bertemu dengan seorang anak Tuhan, belum berkeluarga. Hidup dari BLT yang melayani di sebuah gereja yang cukup besar dengan organisasi gereja yang besar bertahun-tahun. Cuma disediakan tempat tinggal yang milik daripada Pak Gembala. Tapi kehidupannya tidak diurusin. Seseorang yang memiliki kelemahan tubuh, yaitu seorang tunanetra.
akhirnya bertemu dengan kami. Dan sebuah pelajaran. Hidup dari BLT 3 bulan sekali. Jadi gimana? Yang ngirit-ngirit Pak, kurus, kecil orangnya. Tapi dia berkata, saya hamba Tuhan. Kira-kira kalau kita ketemu orang awam, melihat seperti itu, maaf saudaraku, melihat seperti itu, timbul belas kasihan, pasti memberi bantuan. Setelah itu, orang itu lihat kehidupan orang yang dipanggil Tuhan seperti apa. Seandainya Tuhan ingin memanggil dia, mau enggak dia? Seandainya anaknya dipanggil jadi hamba Tuhan, mau enggak? Belum tentu mau, kemungkinan besar enggak mau. Tidak menjadi saksi saudaraku. Dan itu sebuah pelajaran yang baik. Kesalahan, kekalahan setiap hamba Tuhan, setiap pelayanan. Sehingga kita enggak boleh melakukan yang sama. Abraham menjual istri, tidak bertanggung jawab karena takut dibunuh. Abraham dipuji. Abraham menjadi teladan bapak orang percaya, ketaatannya. Tapi dalam kehidupan pribadinya gimana? Demikian juga Paulus. Ada sisi-sisi gelap yang episode yang lalu kita bicarakan tentang black hole, di mana kita menuju matahari, terang itu menuju kepada Tuhan, berjalan dipimpin Tuhan. Tetapi di balik kita itu ada sisi gelap, bayangan gelap. Sehingga ketika kita menghadap ke depan, berjalan mengikut Tuhan, dada kita kena matahari menjadi hitam, tetapi punggung kita tetap putih. Ada beberapa bagian hidup kita yang tetap seperti yang lalu, manusia yang lama, pengalaman yang lalu, kebiasaan yang lalu, semua yang salah. Tetapi ketika Tuhan membalikkan keadaan untuk mengkoreksi, menegur, memberitahu, "Weh, ini masih belum benar." Tapi kita enggak mengingininya. Oleh karena alasan berbagai hal, iman dan sebagainya. Bahkan ada hamba Tuhan yang untuk nyekolahin anak butuh bantuan, bisa riwa-riwi pakai mobil. Walaupun dia melayani, punya jabatan pelayanan, tapi anak sekolah nggak bisa bayar, harus butuh bantuan. Pelayanan melayani orang lain sementara anak kekurangan. Melayani orang lain dengan gagal, memakai pakaian pendeta dan sebagainya, bukan salah. Tetapi istri kelimpungan luar biasa nutupi kebutuhan anak-anak. Apakah itu yang dikehendaki Allah? Abraham bapak orang percaya, tetapi istrinya diserahkan ke Raja Fir'aun 2 kali terhadap raja yang lain. Apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Sehingga ditulis Sarah itu sudah enggak birahi. Akhirnya dia berikan Hagar, lahirlah Ismail. Terjadi kesalahan lagi, anak kandung diusir, cuma dibawain roti sedikit, air 1 tempayan. Yang nyebrang namanya padang gurun yang gak mungkin terseberangi, itu anak akan mati, ibunya akan mati. Kejem banget. Sehingga orang rohani itu punya sisi gelap saudaraku, ada sisi buruk. Kita mengikut Tuhan itu masih ada sisi-sisi harus diperbaiki. Dan kita harus mau menerimanya. Abraham 2 kali. Musa meninggalkan keluarga sampai mertua bawain istri dan anak. Kira-kira kita sebagai penonton, pembaca Alkitab melihat itu benar enggak saudaraku? Kira-kira anaknya dan istrinya Sifora kagum enggak terhadap Musa? Enggak. Ya karena Musa salah, istri terbengkalai. Saya pernah melihat saudaraku, hamba Tuhan yang melayani di gereja sebagai full time. Setiap ibadah pakai jas rapi, sepatu mengkilap, dasi. Bahkan bercerita dengan bangga, dasinya dikasih seorang pengusaha, pulang dari luar negeri dibeliin dasi, ini mahal. Sementara saya kelihatan anak-anak yang bermain, anak perempuan, saya tanya anak siapa itu? Karena kumuh, dekil and kumel. Itu anaknya pastor itu, kaget saya saudaraku. Wow, tidak sanggupkah kamu mendandani anakmu? Lalu ada lagi ketemu hamba Tuhan, oh aduh, sarjana teologi tingkat tinggi. Bukan sarjananya salah. Ketemu di kantor pengusaha,
turun dari mobil. Begitu duduk, saya pikir dia bawa pembantu. Ternyata itu istrinya. Pakai cincin segala. Istrinya bajunya batik sederhana lusuh, saudaraku. Apakah itu kebenaran? Nah, kita belajar sisi gelap dalam hidup kita. Seperti Paulus mengatakan, aku penganiaya jemaat, membuat dia tidak menganiaya bahkan membela jemaat, mati untuk jemaat. Pertobatan itu adalah berbalik daripada kesalahan. Sehingga di dalam diri kita harus ada yang dikoreksi untuk Tuhan bawa kita berbalik dari hal yang salah. Walaupun kita hamba Tuhan, Musa itu di tengah padang gurun udah melayani, udah ketemu Tuhan setiap hari, udah hebat, mujizat terjadi, semua Musa lakukan. Tapi ada sisi gelap, Sifora ditinggalin. Sehingga mertua Yitro itu nyusul bawa anak dan istrinya Musa. Diingetin sama Yitro, kamu ngawinin anakku loh. Kamu tinggalin aja di rumah, kasihan istrimu ini. Halo, Daud menjadi raja yang arogan, udah diberkati jarang ke gereja, ninggalin pelayanan, gak mau ibadah. Pada waktu musim raja-raja pergi berperang, Daud jalan-jalan di atas sotoh, karena sudah kelimpahan, yang diutus Yoab dan Yoab menang. Tetap dapat duit, tetap kaya walaupun gak ke gereja. Tetap diberkati, tetap bisnis lancar, tetap berkembang walaupun tidak melayani. Itu bukan patokan. Justru iblis sedang diam. Karena tidak dikatakan Batseba dirasukin oleh roh jahat. Daud sedang dirasuki iblis, tidak pernah dikatakan. Iblis diam, nunggu jatuhnya Daud sendiri. Kenapa? Karena Daud arogan. Daud meninggalkan segala sesuatu kewajiban dia, udah sombong jadi orang kaya, udah merasa kuat. Hati-hati ketika kamu merasa kuat, di situ kamu akan jatuh. Di dalam kelemahanmu kuasa Allah sempurna bekerja. Kontekstual Alkitab mengajarkan kehidupan, bukan cuma diucapkan. Apalagi saudara merasa mantap ketika mengundang pendeta, mengundang hamba Tuhan, penginjil, dia akan ngundang segala orang-orang gereja, makan di rumah, minta didoakan, lalu saudara merasa aman. Sudah memberi kepada gereja, saudara merasa aman. Tidak. Yang membuat aman, saudara memiliki karakter Kristus. Saudara melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Saudara hidup sesuai selaras dengan firman Tuhan. Memiliki pribadi yang serupa dengan gambar Allah. Sedang menuju ke sana. Abraham imannya sempurna, Musa pelayanannya sempurna, berkorban untuk Tuhan. Paulus sempurna, Daud sempurna persembahannya kepada Tuhan. Ternyata ada ketidaksempurnaan, di mana akhirnya iblis diam tunggu, Daud jatuh sendiri. Kalau Batseba itu mandi, di kamar mandinya yang terbuka, udah dari zaman lampau. Bukan tiba-tiba dia bangun kamar mandi tempat terbuka. Istana Daud itu sudah berdiri udah lama. Jadi enggak kebetulan Daud lihat Batseba. Lalu Daud mengundang Batseba. Enggak kebetulan kalau Batseba ditinggalin suami terus. Suami lebih tua. Suami enggak pulang-pulang kerja. Batseba punya kebutuhan. Daud orangnya udah arogan. Udah segala sesuatu milik dia, udah yang penting menang perang, yang penting gua udah jadi orang jatuh, udah dijilat sana sini, udah kaya, udah segala pokoknya udah hebat deh. Disitulah kewaspadaan saudara itu akan hilang, luntur. Disitulah saudara akan lengah. Jangan lengah, sebab iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Alkitab memperingatkan kita. Uang saudara enggak bisa membuat iblis mundur. Uang saudara enggak bisa membuat Tuhan bentengi saudara. Yang membuat iblis mundur itu adalah saudara berjalan bersama Tuhan. Di mana aku berada, pelayanku berada. Barang siapa tidak menyangkal dirinya
dan memikul salibnya, dia tidak layak mengikut aku. Ketika saudara tidak menyangkal diri, apalagi nggak mengikul salib, saudara sudah tidak ikut Tuhan, saudara jalan sendiri, Tuhan di sana, saudara di situ. Alkitab itu untuk menjaga kehidupan kita. Yang membuat iblis mundur, saudara berjalan bersama Yesus, yaitu menjadi pelaku firman. Yang membuat saudara bertahan di dalam goncangan, di dalam yang namanya godaan dunia, serangan iblis cuma satu, iman saudara yang melekat sama Tuhan. Karena saudara melakukannya, bukan orang yang berseru-seru, tapi orang yang melakukan firman Tuhan. Itu mendirikan rumah di atas batu karang, Petra, di mana alam maut tidak dapat menjamahnya. Iblis tidak bisa jamah saudara. Gimana bisa saudara jalan dengan firman? Gimana bisa saudara jalan dengan firman yang hidup? Firman yang hidup adalah Yesus. Nggak ada yang bisa menghentikan saudara. Oleh karena ada Tuhan. Tetapi kalau tidak ada yang menghentikan saudara, tidak ada Tuhan, saudara ditunggu, saudara jatuh sendiri. Karena manusia lama saudara, kepandaian manusia tidak bisa mengurus spirit. Saya ulangi, kepandaian saudara, kehebatan saudara, kemampuan saudara tidak bisa mengatur alam spirit, dunia yang lain. Pemberian saudara, pengorbanan saudara, apapun yang saudara berikan kepada kerajaan, namanya terangnya yang ajaib, tidak bisa menggoyahkan kerajaan terang. Pemberian saudara, pengorbanan saudara terhadap kuasa kegelapan gak bisa menggoyahkan kerajaan terangnya Tuhan. Tidak. Oleh karena kasih karunia kita diberkati. Oleh karena kasih karunia kita dibela. Oleh karena kasih karunia kita dimampukan berjalan bersama Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, setiap orang punya sisi gelas. Demikian juga Paulus, seluruh tokoh-tokoh Alkitab. Dan itu yang akan diurus Tuhan ketika saudara berjalan sama Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kelemahan, kekurangan, sisi gelap saudara yang diurus Tuhan ketika saudara berjalan bersama Tuhan. Justru koreksi yang makin besar akan terjadi karena saudara makin dekat dengan Tuhan. Tuhan gak bisa bersama dosa saudara. Tuhan gak mau ada kelemahan saudara yang mengikuti saudara. Tetapi kelemahan, dosa, kesalahan saudara itu seperti punggung saudara. Yang ada di masa lalu saudara, di belakang saudara. Yang seringkali Tuhan ingin kita berjalan ke timur, ketika tengah hari terjadi, kita harus berbalik ke barat. Karena matahari sudah ada di barat. Betul? Jadi kita di depannya benar, belakangnya tetap gak benar. Nah ini pengertian yang salah. Karena ada namanya siang, ada namanya malam. Nah ketika saudara disuruh Tuhan menuju ke timur, saudara ke timur, biarkan matahari itu ke barat. Dia akan menerangi masa lalu saudara. Tetapi ketika matahari di barat, tetap sinar itu saudara bisa tetap mencapai tujuan saudara. Saudara ke kota A, itu di tempat matahari terbit. Saudara sedang menghadap ke timur, matahari. Siang hari, matahari bergerak menuju ke barat belakang saudara. Tapi saudara kan tetap harus ke kota A. Sehingga matahari menerangi punggung saudara. Itulah Tuhan gak bisa diubahkan. Justru ketika di tengah-tengah, ketika sedang asik-asiknya, setelah puncak kejayaan Tuhan, saudara akan dibawa kepada lembah. Di mana Tuhan sedang mengkoreksi saudara. Respon saudara itu adalah rohani saudara. Respon saudara itu adalah pribadi saudara.
Sehingga ketika saudara melakukan sesuatu, sebenarnya Tuhan sedang menyatakan, saudara sedang di depan cermin, saudara sedang di depan Tuhan, di mana cermin itu menggambarkan keberadaan saudara. Itulah Paulus. Dia mengakui bahwa dia penganiaya jemaat. Sehingga ketika matahari di barat, dia harus berikan masa lalu dia, keberanian dia untuk membunuh, dia mati untuk jemaat. Sehingga pada suatu ketika Paulus diutus menuju ke suatu tempat, dia tahu kalau penjara menanti aku. Ketika jemaat melarang mengingatkan jangan, dia tetap jalan. Jadi keberanian dia berbalik menjadi sebuah kegunaan buat orang lain. Keberanian yang asalnya salah, yang asalnya membawa pada dosa, berbalik menjadi kegunaan buat orang lain. Sebagai contoh, seorang mantan narkoba. Ketika melayani Tuhan, dia akan bercerita tentang narkoba. Jangan sampai terjebak narkoba, karena narkoba itu begini-begini. Seorang mantan yang jatuh di dalam perzinahan, dia akan bercerita, jangan terjebak dalam perzinahan. Alkitab juga menuliskan mantan-mantan orang yang melakukan kesalahan, yaitu tokoh-tokohnya Tuhan yang luar biasa. Ditulis oleh Alkitab, diceritakan. Musa menuliskan kitab Kejadian sampai Ulangan. Daud menuliskan Mazmur, menceritakan. Paulus menulis belasan kitab menceritakan pengakuan terhadap sisi gelap. Kenapa? Mau diterangi Allah. Sehingga dalam perjalanan hidup kita, saudaraku, di puncak-puncak berkat Tuhan, di puncak-puncak dipakai Tuhan, Tuhan akan bawa turun kembali. Seperti Yesus ketika di puncak-puncak kesuksesan dia, kefamousan dia, ketika dia masuk Yerusalem, disambut dengan seluruh penduduk Yerusalem. Yesus sudah diakui, sudah diterima pelayanannya. Di situ Yesus dipanggil masuk Taman Getsemani. Yesus juga nggak sanggup. Yesus mengakui kelemahan dia. Kalau boleh cawan berlalu, Yesus teladan kita. Sehingga tidak ada imam yang sempurna, tidak ada hamba Tuhan sempurna, tidak ada. Termasuk tokoh-tokoh Alkitab. Demikian hidup kita. Jangan menjadi Daud yang akhirnya tercebur di dalam dosa. Sekali lagi Batseba itu selalu mandi di sana. Biasa pergi berperang, jalan-jalan di atas soto. Berarti Daud pertama kali lihat Batseba. Bukan Batseba yang salah, Daudnya tidak pergi perang, maka dia di tempat yang salah. Ketika saudara tidak melakukan perintah Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan, saudara berada di tempat yang salah. Daud itu berada di tempat yang salah. Karena dia baru pertama kali ketemu Batseba, lalu tanya, siapakah perempuan itu? Oh, dia Batseba bin ini istrinya Uriah. Bawa ke istana. Dia nafsu lihatnya. Nah, respon daripada Daud menyatakan Daud itu sedang dalam keadaan ketidakhadiran Tuhan. Nafsu dia. Daud sedang dikuasai kesombongannya sebagai raja yang berhasil. Karena dibawa, habis itu dirayu, ditidurin. Istri panglimanya yang setia. Daud sedang dalam keadaan di dalam pelukan dosa. Daud sedang tidak kepenuhan Roh Kudus. Karena Daud tidak melakukan perintah pada waktu musim-musim raja pergi berperang. Daud jalan-jalan di atas soto, lalu pertama kali lihat Batseba. Berarti Daud berada di tempat yang tidak tepat. Seandainya dia pergi berperang, tidak ada kasus Batseba. Seandainya saudara tetap melayani, tidak ada kasus yang mendatangi saudara. Seandainya saudara rajin beribadah, tidak ada kasus yang akan mendatangi saudara. Oleh karena Daud tidak melakukan yang seharusnya, Daud berada di tempat yang salah. Dan itu bukan kebetulan. Itu adalah kerusakan.
buat, bukan Tuhan yang buat. Apakah itu kehendak Tuhan? Bukan. Daud tidak melakukan kehendak Tuhan. Karena Daud udah sombong. Udah kamu aja yang pergi deh. Udah kamu aja yang melayani. Udah kamu aja, udah gak usah ke gereja dah. Capek, besok kerja. Udah gak usah ini, ada aja alasannya. Karena pada waktu musim orang pergi beribadah. Udah gak usah melayani deh. Karena besok ada bisnis. Padahal itu waktunya Tuhan, saudara dipakai untuk melayani. Saudara berada di tempat yang salah, di waktu yang salah. Bertemu dengan peristiwa yang jadi masalah buat saudara. Sumber kerusakan Daud diawali dari Batseba. Sumber kerusakan Daud selama-lamanya seumur hidupnya dari Batseba. Termasuk setelah Daud keturunannya, yaitu dari Salomo sampai seterusnya. Karena cuma satu perkara, Daud tidak berada pada waktu yang tepat. Paulus, seseorang selalu berada di waktu yang tepat. Makedonia memanggil. Lalu dia mengatakan yang tepat, aku Rasul ke-13, aku penganiaya jemaat. Di waktu yang tepat dia ketemu Aquila Priscilla. Tidak kebetulan. Lalu dia selalu sharing firman Tuhan. Setia dimanapun memberitakan firman Tuhan. Ngopi bersama, duduk bersama. Setiap hari ngajar di rumah ibadah, dia pulang. Dia tetap ngobrol sama-sama satu rumah. Akhirnya 1 tahun beberapa bulan itu Aquila Priscilla mengajar namanya Apolos. Seorang yang fasih Taurat. Itu sudah kita pelajari beberapa episode yang lalu. Jadi Paulus tidak kebetulan. Paulus tidak menghindar yang namanya dia harus masuk penjara. Tetapi di dalam penjara dia mempertobatkan kepala penjara. Di dalam penjara dia menulis buku-buku yang menjadi Alkitab, menjadi firman Allah bagi kita hari ini. Tidak ada kebetulan. Tetapi Paulus melakukan sesuai kehendak Allah. Sehingga hari ini kita belajar saudaraku. Apabila kita tidak melakukan kehendak Allah, kita terjebak pada waktu yang tidak tepat, tempat yang tidak tepat, yang akhirnya menyeret kita kerusakan sampai selama-lamanya. Sedangkan Paulus, dia berjalan sampai akhir hidupnya, dia mengatakan, aku sudah mengakhiri pertandingan iman dengan baik dan telah tersedia mahkota. Amin saudaraku. Itulah panggilan Tuhan. Bukan karena saudara hamba Tuhan, bukan karena saudara pengusaha. Saudara harus mencari waktu Tuhan dan kehendak Tuhan supaya saudara berada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, yang akan membawa saudara pada kehendak Tuhan sampai hidup akhir saudara dipanggil pulang. Apabila tidak, saudara seenaknya ketika orang pergi ibadah, ketika orang melayani, saudara tinggalkan semua yang dari Tuhan. Oleh karena sesuatu dan lain hal, ingat saudara bisa di waktu dan tempat yang tidak tepat. Di mana saudara akan ketemu kasus-kasus yang kalau kita analogikan beri perumpamaan Alkitab, kasus Batseba. Pada waktu musim raja-raja pergi berperang, Daud jalan-jalan di atas soto istana. Disitulah mulainya kerusakan yang benihnya karena saudara sudah bangga, sombong dengan keberhasilan yang Tuhan beri. Hati-hati saudaraku. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.